Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani Alfitriyah dari kelas 4B. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS, yaitu mata pelajaran filsafat. Yang pertama, ini langsung jawabannya. Yang pertama, demokratisasi pendidikan dalam PAI penerapan, yaitu ada memberikan kesempatan semua siswa berpendapat dan berdiskusi. Terus ada menghargai perbedaan latar belakang dan pemahaman keagamaan. Yang ketiga, ada pembelajaran berpusat pada siswa, bukan hanya guru. Nah, tantangan era digitalnya itu ada penyebaran informasi agama yang belum tentu benar. Yang kedua, ada kesenjangan akses teknologi. Yang ketiga, menurunnya interaksi langsung dan membentukan karakter. Nah, jawaban yang kedua yaitu Ibnu Khaldun dan kurikulum merdekanya. Nah, sintesisnya itu ada Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran bertahap, akal dan adab. Yang kedua ada kurikulum merdeka menekankan pembelajaran sesuai kemampuan siswa dan menguatkan karakter. Jadi sesuai siswanya gitu. Kalau misalkan siswanya belum bisa membaca, kita cari kurikulum yang bisa mereka baca tuh sampai kayak gimana gitu. Nah, penerapannya di SMP ya, contoh. Nah, kayak materi akhlak diajarkan dari konsep sederhana ke kompleks gitu kan. Nah, ada siswa yang membuat proyek penerapan akhlak di sekolahnya gitu. Terus juga kayak guru tuh harus membimbing pengetahuan sekaligus pembiasaan perilaku baiknya. Nah, jawaban yang ketiga, integrasi agama dan sains menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu kayak membantu siswa memahami bahwa ilmu itu dan agama saling mendukung gitu. Nah, terus juga dapat mengurangi dekadensi moral karena ilmu diarahkan oleh nilai agamanya. Nah, terus desain pembelajarannya itu kayak contoh ya, tema menjaga lingkungan. Terus si siswanya tuh mempelajari ayat tentang lingkungan, terus lalu menghubungkan dengan ilmu IPA-nya. Nah, hasilnya itu merupakan proyek penghijauan di sekolahnya. Terus ada juga pemikiran kayak Haji Hasyim Asy'ari. Ini jawaban nomor 4. Nah, akhlak dan penghormatan kepada guru penting dalam membentuk karakter. Itu kata kayak Haji Hasyim Asy'ari nih. Nah, terus juga kayak membentuk sikap sopan, disiplin dan tanggung jawabnya. Nah, mengatasi krisisnya itu gimana? Nah, guru menjadi contoh nyata dalam perilaku sehari-hari. Jadi, ya sebagai pepatah, murid gimana kata guru gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan gurunya jelek ya pasti anak murid juga jelek lah gitu. Nah, kalau misalkan kita ngajarinnya sopan, kita ngajarinnya baik, pasti siswa-siswa pun ke kitanya berefeknya baik juga gitu. Nah, itu tuh tapi merilakukan sehari-harinya buat kayak di rumah, nggak hanya ke guru aja gitu. Kayak kita tuh contohin buat ke orang tua juga atau ke orang lain yang lebih tua. Nah, terus membangun hubungan saling menghormati antara guru dan siswa. Ya, yang bilang aku tadi kayak dia tuh saling menghormati aja kita sebagai siswa gitu, sebagai guru juga. Nah, jawaban yang kelima, pemikiran Ahmad Hasan atau Persis. Nah, analisisnya itu menekankanlah pembelajaran berdasarkan Al-Quran dan hadisnya. Terus mendorong pemahaman agama yang kuat dan kritis terhadap praktik yang tidak berdasar dalil. Nah, konservasi atau reformisnya itu lebih dekat pada reformisme karena ingin memperbaiki praktek keagamaan dengan kembali pada sumber utama Islam, bukan sekedar mempertahankan tradisinya gitu. Nah, jawaban yang keenam itu ada ontologi, epistemologi dan aksiologi ya. Nah, kalau misalkan ontologi itu apa yang kita pelajari gitu kan. Nah, kalau misalkan
epistemologi itu bagaimana memperoleh ilmu gitu. Nah, aksiologi untuk apa sih ilmu digunakan? Jadi kayak kita tuh harusnya cari tahu dulu apa yang kita pelajari nih hari ini gitu kan. Nah, terus kita cari epistemologinya. Nah, ilmu ini tuh dipelajarinnya kayak gimana sih gitu. Kita harus tahu dulu gimana asal-usulnya. Nah, setelah kita udah tahu, kita pakai ke aksiologi. Nah, ilmu ini nih untuk apa gitu kan. Contoh ya, apa ya? Contohnya gini. Ada kita mau sekolah nih, kita tahu dulu apa pelajarannya. Kita udah tahu nih pelajarannya, oh akhlak. Nah, kita udah pelajarin akhlak, udah tahu semuanya tentang akhlak kayak gimana. Nah, habis itu kita pakai akhlaknya ke 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 sekitaran kita gitu kan. Nah, dalam visi misi prodi PAI-nya gini, menghasilkan lulusan yang memahami ajaran Islam gitu. Terus juga ya itu yang ontologi, yang epistemologi itu menguasai metode pembelajaran dan peneliti. Terus juga yang aksiologi itu mengamalkan ilmu untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi kayak tadi kan kita kan belajar ke akhlak, jadi kita harus buktikan ke masyarakat kalau akhlak kita tuh baik gitu. Terus konsep takdim syed nakwid al atas. Nah, evaluasinya itu kayak takdim menekankan pembentukan adab dan karakter. Ini jawaban nomor 7 ya Pak. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Terus penerapan dalam RPP-nya itu menentukan tujuan pembelajaran mencakup pengetahuan dan adab. Yang kedua, menambahkan kegiatan pembiasaan sikap seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketiga, penilaian mencakup aspek sikap selain kognitif. Nah, yang kedelapan ada islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruji. Nah, model pembelajaran ini intradisiplin PAI atau ekonominya gitu. Nah, temanya itu ekonomi syariah dan kejujuran. Nah, siswanya ini kayak mempelajari konsep jual beli gitu kan dalam Islam dan prinsip ekonomi. Nah, terus simulasi kegiatan kayak pasar mini di kelas gitu kan. Jadi terus juga yang keempat ada siswa penerapan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dan transaksi. Jadi sebenarnya ya yang saya ketahui itu ada di pelajaran kelas 11 ekonomi syariah nih. Jadi ya kita contoh ada jual beli gitu barang. Nah, yang setahu saya itu kita kalau beli barang nih, kita contoh gini, Bu beli gitu kan, udah beli, duitnya dulu. Setelah duitnya udah dipegang sama si penjualnya, kita baru sah memakai yang kita beli itu gitu. Nah, terus hasil dari memahami ilmu yang ekonomi yang tadi itu kayak sekaligus kayak nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita apa ya, harus terapin itu sih sebenarnya ya kalau buat jual beli kayak gitu tuh. Apalagi kan banyak ya di dunia ini kalau nggak ada jual beli nggak tahu sih ya gimana gitu kan. Nah, walaupun zaman dulu juga kan walaupun nggak ada uang dia tetap tukar barang ya namanya gitu, barter gitu kan, tetap aja gitu kita harus barter dulu. Kalau emang si jual apa sama si pembelinya udah iya yakin ya baru kita sah apa yang kita pegang itu gitu. Kayak uang kayak kita jajan gitu kan, duitnya udah dikasih gitu ya baru kita sah makannya. Kalau misalkan belum ya nggak tahu gitu kan. Nah, ada juga kan yang kayak makan dulu baru bayar, itu sebenarnya nggak boleh karena itu termasuk haram, barang yang belum dibeli tapi udah dimakan gitu. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.